Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat sinergi, mitra para petani. Jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, saya lagi meninjau tanaman kelapa sawit saya yang usianya sudah memasuki 10 bulan, teman-teman. Ini sudah dilakukan 2 kali aplikasi pemupukan slow release ya, setengah on per pohon. Dan ini adalah perkembangan dari tanaman. Sebenarnya ini sudah dilakukan pemupukan lagi ya, untuk aplikasi slow release yang ketiga kalinya, karena slow release itu kan bertahannya untuk 3 bulan ke depan ya. Dan ini sudah memasuki usia sudah 10 bulan. Namun alhamdulillah teman-teman, perkembangan dari tanaman itu sangat subur ya. Dan terlihat dari tanamannya juga sehat. Pertumbuhan dari tanamannya juga bongsor sepertinya. Nah, nanti teman-teman yang untuk aplikasi awal penanaman tanaman sawit kita ini yang di lahan ini, nanti bisa teman-teman cek untuk videonya di link deskripsi ya. Silakan teman-teman untuk memberikan komentar kira-kira kalau menurut teman-teman ya, para petani kelapa sawit, kira-kira tanaman yang seperti ini pertumbuhannya normal apa tidak. Ini usianya sudah 10 bulan ya. Nah, ini kelihatan dari batang kelapa sawitnya itu pertumbuhannya juga sudah cukup besar. Ini sudah kalau kita melihat ini sudah sebesar paha orang dewasa ya, dari bonggolnya itu. Dan tanamannya seperti ini teman-teman. Ini sudah 10 bulan ya, kita sudah mengaplikasikan 2 kali pemupukan slow release setengah on per pohon. Dan penambahan pupuk kimia itu kita belum pernah untuk melakukan sama sekali, karena ini memang murni ya, dari awal kita mau mencoba sejauh mana produk PT Best untuk perkembangan tanaman kelapa sawit yang awal ya, dari awal tanam kita kombinasi kemarin ya untuk dasaran. Dan ini sudah memasuki usia 10 bulan. Ini para petani kelapa sawit, silahkan memberikan komentar ya, apakah kalau tanamannya seperti ini pertumbuhannya cukup bagus atau masih kurang bagus. Silahkan berikan komentar atau saran di YouTube saya ya. Ya, ini pertumbuhan dari tanamannya. Kalau saya ya, pendapat saya ini, menurut saya sudah lumayan cukup bagus ya. Dari tanamannya juga tidak ada yang mengalami kekuningan atau kerdil. Itu pertumbuhannya cukup sangat merata teman-teman. Kita bisa melihat sejauh mata memandang ya. Nah, ini usianya sudah 10 bulan. Dengan teknik yang kita lakukan yaitu menggunakan tebas cincang ya. Artinya kita tidak menggunakan stacking. Nah, ini dari bonggolnya teman-teman ya seperti ini. Ini kemarin sudah kita lakukan di 2 kali aplikasi pas 6 bulan. Pas 6 bulan lebih kalau nggak salah. Ini sebenarnya kita sudah jadwalnya mupuk kembali karena sudah memasuki usia 10 bulan lebih. Saya telat karena ya kesibukan saya di toko. Sementara banyak kebun-kebun yang saya buka ya. Jadi tenaga kurang mencukupi teman-teman. Ini adalah perkembangan dari tanaman. Rasa-rasanya saya juga gimana ya, tidak masuk akal sih, pupuk yang notabene sekecil itu setengah on per pohon membuat tanaman seperti ini dan bisa menghijaukan warna daun ya. Nanti kita akan review teman-teman untuk perkembangan dari tanaman kelapa sawit tetangga saya yang di sebelah sana itu dari jarak tanamnya itu lebih 6 bulan ketimbang saya. Dia duluan, dia 6 bulan sudah tanam dan saya baru menanam setelah dia menanam. Namun nanti kita sama-sama lihat dari perkembangan tanaman. Nah, ini kenapa ini kok doyong ini, atau posisinya ini nih. Waduh, ini kurang, harus diberikan tapak timbun ini ya. Nih,
pohonnya miring. Mungkin terkena ini ya, angin ya. Ini kemarin sudah dilakukan pembersihan lahan oleh anggota. Sudah kurang lebih 1 bulan lah. Saya menyuruh terbas karena semak sekali. Nah, ini perkembangan dari tanaman teman-teman. Nah, nanti akan kita lihatkan ya untuk pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit punya tetangga kita yang usianya 6 bulan lebih dulu ya ketimbang saya. Ini adalah bibit dari Sriwijaya Semiklon 5 dengan jarak tanam 8x9. Untuk per hektar per pohon kita masuk di angka 142 pohon. Saya masukkan 142 pohon. Nah, ini perkembangan dari tanaman kelapa sawit saya. Nah, ini juga lahan ini yang sebelah ini alhamdulillah juga sudah saya beli. Nantinya akan kita adakan penerbasan juga. Alhamdulillah lahan ini yang kita beli ini ya salah satunya hasil dari bonus menjalankan usaha PT BES. Nah, ini teman-teman, ini adalah tanaman kelapa sawit punya tetangga saya yang lebih dulu ya. Namun ini tekniknya dia melakukan teknik stacking ya, atau pembersihan lahan menggunakan alat berat. Ini adalah perkembangan dari tanaman. Ini usianya lebih dulu, 6 bulan ketimbang saya. Nah, teman-teman bisa lihat dari kondisi tanamannya ya. Nah, beda ya dengan tanaman kita. Ini pertumbuhan dari tanamannya juga masih tidak begitu bongsor, malah ada yang seperti ini. Nah, kalau ini kayaknya terkena racun rumput ya. Nah, ini tampak ini bekas-bekas racun rumputnya ini. Nah, ini silakan teman-teman memberikan komentar yang positif atau negatif, tidak masalah. Ini usianya 6 bulan lebih dulu ketimbang saya yang ini, 6 bulan lebih dulu. Dan bibitnya juga waktu penanaman itu sudah cukup besar-besar. Namun ada juga yang kita melihat itu hampir sama dengan tanaman kelapa sawit kita, pertumbuhan dari tanamannya ya. Nah, besar. Namun kalau kita melihat rata-rata pertumbuhan dari tanaman punya tetangga ini lebih pesat tanaman saya ya. Nah, nanti kita bandingkan. Ini alhamdulillah kebun ini juga sudah kita beli. Itu perbatasannya kurang lebih ada setengah hektar lebih ya. Dari hasil menjalankan usaha PT BES, salah satunya kita asetkan ke kebun atau ke tanah untuk lahan-lahan produktif, artinya lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman ya. Nah, ini adalah perkembangan dari tanaman kelapa sawit saya yang usianya sekarang sudah 10 bulan. Berarti kalau tanaman punya tetangga kita tadi sudah lebih dari 1 tahun 4 bulan ya, karena dia kan 6 bulan lebih dulu ketimbang saya. Nah, silakan. Ini sudah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk Pilo Slow Release atau Best Farm Slow Release. Kalau dulu Pilo ya, kalau saat ini sudah berubah nama menjadi Best Farm Slow Release. Ini kalau saya melihat ada rasa kepuasan tersendiri menggunakan produk pupuk Best Farm Slow Release. Jadi selagi produk ini bermanfaat, seyogyaknya saya akan menggunakan produk ini. Namun kalau produk pupuk dari PT BES ini tidak memberikan manfaat, ya artinya saya akan beralih. Karena petani itu bebas untuk memilih ya. Karena kita petani, ya kalau memang produknya bermanfaat dan memberikan dampak positif, kemudian ada hasil dari peluang bisnisnya, ya kita mencoba untuk menjalankan. Oke teman-teman, demikian review dari tanaman perkebunan kelapa sawit saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.